Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece episode 960 udah rilis. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dulu episodenya. Abis itu monggo dah dilanjutkan nonton video breakdown gak jelas ini. Sepertinya Mr. K terlalu banyak omong ya. Jadi monggo langsung enjoy mawon ke konten ge. Let's go. Untuk episode 960 kali ini ya, diambil dari manga separuh bagian akhir chapter 959 dan full chapter 960. Jujur hampir gak ada yang berbeda di episode anime ini dengan versi manganya, hanya sedikit sih yang berbeda. Secara keseluruhan semuanya sama persis dengan versi yang ada di manga. Baik dari segi dialog maupun visual, semua hal yang ada di manganya tervisualisasi dengan tepat dalam warna dan audio di versi animenya. Jadi membuat Mr. K bingung buatin poinnya atau enggak. Tapi kalau dipikir-pikir, gas aja lah. Daripada gabut kan? Ya kita mulai aja dah. Poin pertama, Orochi sukses menghancurkan jalur perjalanan yang mengarah ke pelabuhan Tokage. Bagi Orochi, menghancurkan semua jalur tersebut adalah langkah paling tepat untuk memberi keputusasaan buat para Akazaya. Mulai dari jembatan utama yang menghubungkan Kibi dengan Udon, lalu jembatan utama yang menghubungkan Ringo dan Hakumai, terus jembatan utama yang menghubungkan Kuri dengan Udon. Semuanya dihancurkan oleh Orochi, plus kapal-kapal yang ada di pelabuhan Itachi juga telah dihancurkan Orochi. Semua itu dilakukan Shogun paling baik hati hanya untuk membuat Akazaya merasakan keputusasaan. Langkah Orochi berhasil sih, terbukti dari tangisan para Akazaya yang sudah terlalu putus asa menunggu kabar dari para aliansi tapi gak ada jawaban. Karena bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya, hingga mereka semua mengambil keputusan sendiri akan berlayar walau hanya Akazaya sajalah yang akan pergi ke Onigashima. Ya, you know lah, bagi para Akazaya tidak akan ada yang namanya kesempatan berikutnya. Poin kedua, kapal Sanigo terlihat terkena ledakan dengan sangat jelas, berbeda dengan versi manga di chapter 959, yang dimana para fans pastinya bingung ledakan yang terjadi pada Sanigo itu sebenarnya karena apa sih? Ternyata jawabannya dijelaskan secara gamblang di versi anime. Ledakan tersebut gara-gara bom lempar layaknya mercon banting lebaran yang sangat dikenal oleh generasi 90-an. Poin ketiga, flashback masa lalu 41 tahun yang lalu. Aduh, entah kuping Mr. K yang budak atau gimana, versi anime menyebut masa lalu Oden dikenalkan berbeda dengan versi yang ada di manganya. Udah ku cek di versi Ikiyi, di bagian subtitle juga tertulis 41 tahun yang lalu. Ini sangat aneh, mengingat seingat Mr. K ya, di versi manga plus flashback masa lalu Oden harusnya terjadi 39 tahun lalu. Tapi kok di anime 41 tahun lalu? Ini kalau gak dijelaskan yang benar timeline yang ada di versi animenya atau manganya, bisa bikin runyam di bagian timeline One Piece nantinya. Atau emang Mr. K aja yang gak sadar kalau ada perubahan ya? Please koreksi Mr. K jika memang diriku ini yang salah. Poin keempat, pengenalan Zoro dan Kinemon versi muda sangatlah menarik, agak sedikit berbeda dengan versi manga. Mulai dari Zoro di versi anime yang menggendong babi putih kecil hingga Zoro yang mengancam Kinemon dengan pisau dapur gara-gara mencuri uangnya, sekaligus di versi anime dijelaskan kalau Kinemon sudah menganggap Zoro sebagai saudarinya sendiri. Hal ini berbeda dengan versi manga, di mana semua hal tadi gak ada. But overall, dengan adanya penambahan seperti ini, melengkapi cerita di versi manganya dan menjadikan drama flashback masa lalu Kozuki Oden makin menarik bukan? Poin kelima, Kozuki Oden dikenalkan secara epik, sama halnya dengan versi manganya. Mulai dari penjelasan ringkas perjalanan hidup Oden, usia kurang dari setahun sudah bisa membanting pengasuhnya, usia 2 tahun sudah bisa menangkap 2 kelinci, usia 4 tahun sudah bisa membunuh beruang, usia 6 tahun sudah menghabiskan masa kecilnya di tempat mantap-mantap. Gila kan? Usia 6 tahun di tempat mantap-mantap. Lanjut usia 8-10 tahun sudah berjudi sekaligus bermasalah dengan Yakuza. Lalu usia 14 tahun sudah mencoba kabur dari Wano Kuni. Terus usia 15 tahun ya punya kebiasaan membuat harem bro. Harem dari kekasih orang lain maupun istri orang lain pula.
Mantap gak tuh? Dan usia Oden di flashback ini dijelaskan kalau dia berusia 18 tahun. Gila kan? Fisik dan wajah Oden udah mencerminkan bapak-bapak tapi ternyata usianya masih muda. Salut dah buat Kozuki Oden. BTW, gara-gara masalah yang dibuat Oden sepanjang hidupnya, ayah kandungnya Kozuki Sukiyaki memutuskan mencoret Oden dari kakak. Intinya sih poin kelima ini benar-benar menampilkan karisma Oden dalam bentuk audiovisual yang beneran pas porsinya. Bahkan saat Kozuki Oden selesai makan Oden di atas api kremasi tengkorak orang yang baru meninggal, karisma Oden benar-benar digarap secara serius oleh tim animasi. Respect dah. Poin ke-6, pengenalan Denjiro yang masih bocah tapi sudah pandai menipu patut dipelajari cara berkomunikasinya dalam menipu orang lain. Tentu maksud Mr. K untuk jaga-jaga agar terhindar dari tipuan ya, tapi kalau keadaan terpaksa, menipu mungkin bisa jadi solusi terbaik. Sama halnya saat kita menipu kekasih kita ketika ditanya sudah sampai mana, dengan tampang tanpa dosa kita balas dengan kalimat sakti, on the way, atau bentar lagi nyampe. Tentu tipuan ini berlaku bagi yang sudah pernah punya kekasih, bagi yang belum, ya maaf, Mr. K gak bermaksud menyinggung secara tidak sengaja. Last point, kisah awal mula Kinemon, Denjiro, dan Kozuki Oden bakal terhubung satu dengan yang lainnya dimulai dari insiden Dewa Gunung. Alias Kozuki Oden bakal menghandle problem yang disebabkan oleh Kinemon yang telah membuat marah induk babi putih kecil. Oh, sayangnya episode 960 cuma berhenti sampai di sini doang. Ya, mau gimana lagi? Kita tunggu bareng-bareng mawon episode 961 minggu depan, oke? So, see you again next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.